Salam Blogodok, ketemu lagi dengan saya di. Nah, ini servisanya ini ya, equalizer Behringer, tipe serinya FBQ 3102. Nah, ini rusaknya ya, itu equalizernya tidak berfungsi sama sekali ya, jadi tidak bekerja ya. Ini antara saya bypass dengan pakai equalizer itu suaranya tidak ada perubahan ya, tetap sama aja ya. Walaupun ini saya rubah ke 12 dB 6 dB sama aja ya. Oke, ini akan saya coba ya. Paknya sebentar aja ya biar nggak kena copyright. YouTube agak keras sekarang. Oke, ini posisi in out ya. Wah, ini oke, pokoknya ini saya posisi ini dulu ya, saklarnya tidak saya tekan. Nah, ini sekarang saya tekan nih, sama aja ya, nggak ngefek ya. Nah, nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali antara bypass dengan pakai efek ya. Nah, jadi kalau kita tekan ini kan dia pakai equalizernya ya. Nah, ini kemungkinan ya masalah di situ ya. Bisa dari equalizernya, bisa dari bypassnya, ini bisa juga. Kalau dari potensionya tidak mungkin ya, karena kenapa? Ini udah saya coba, jadi saya geser-geser ini dia tidak ngefek sama sekali ya. Biasanya kalau potensio bermasalah itu biasanya ya nggak seluruhnya bermasalah ya, hanya bagian tertentu aja. Misalkan ngeceknya gampang ya, ini tinggal kalian posisi atas semua ya, terus kalian geser salah satu, nah itu dia berubah atau tidak. Nah, itu kan bisa terlihat ya, ada perubahan pergeseran suara frekuensinya atau tidak ya. Nah, ini semua tidak fungsi ya, kemungkinannya itu bisa dari equalizernya, rangkaian equalizer yang bermasalah, atau di rangkaian bypassnya ini yang bermasalah ya. Nah, jadi seperti itu. Apakah switchnya ya? Nah, seperti itu ya. Karena ini loh sama aja ya, input output meternya sama aja. Oke ya, ini bongkar dulu ya, buka dulu. Nah, nanti dicek kira-kira bagian mana yang bermasalah, apakah IC-nya rusak ya, bisa juga seperti itu ya. Oke ya, saya bongkar dulu ini, skip aja biar menghemat durasi ya, bongkar nggak perlu di video. Oke ya, ini udah saya lepas semua seperti ini saya lepas semua. Ternyata ini ya, rusaknya di luar perkiraan saya ya. Seperti di awal saya bilang, kemungkinan ya di IC rangkaian bebasnya ya, bisa juga seperti itu ya, nggak mungkin di potensionya. Tapi ternyata ini rusaknya semua di potensionya. Jadi nggak bekerja semua ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nah, ini tadi saya udah coba satu ya, bersihkan ya, belum saya bersihkan sih. Cuma saya semprot pakai kontak cleaner ya, untuk memastikan dulu ya. Jadi sebelum saya blogodok ini, saya cek dulu potensionya ya. Itu langkah awal pertama paling mudah itu seperti itu ya, cek dulu potensionya, dia normal atau tidak. Nah, ini potensionya itu dia menggunakan LED ya. Ini juga bisa jadi biang kerok ya. Biasanya bikin grotok-grotok ya, tapi ini tadi tidak grotok-grotok ya. Tidak grotok-grotok, jadi ya nggak usah diperbaiki ya, nggak masalah ya. Tapi ya ini nanti akan saya perbaiki sekalian, saya bersihkan sekalian ya. Oke ya. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mengetahui kaki potensialnya dulu ya, ngecek itu ya. Jadi kalian harus tahu kaki satu mana, kaki dua mana, kaki tiga mana, yang untuk LED mana. Nah, itu ya, cari dulu yang untuk LED ya. Nah, kalau ini saya udah ketemu ya, bukan untuk ketemu ya, biasanya memang di situ ya, cek. Jadi kalau untuk LED itu dia yang ini ya, kaki sini sama sini. Ini kan ada
kakinya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, yang untuk led itu ini sama ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tinggal kalian tes saja pakai multitester kali 1. Nah, ini kalian cek di sini. Oh, kebalik. Nah, itu ya. Tuh, lednya nyala ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa potensio yang ada led ini bisa bikin gelotok-gelotok ya, karena bisa nyepleti ya. Atau sedikit karbon aja dia bisa mengganggu potensionya ya. Jadi ya kalau diganti nggak ada yang jual. Saya nyari itu belum pernah ya nemu. Tapi barangkali ada yang pernah tahu yang jual potensi untuk equalizer Behringer, silahkan komen di bawah ya, buat informasi teman-teman ya. Banyak juga soalnya yang nanya ke saya ya, memang nggak ada yang jual. Kalau yang dibersihkan solusi terakhir ya kalau rusak ya, seperti godok-godok di video saya sebelumnya ya, solusinya diputus jalur supply untuk lednya ya, untuk FBQ nya ya. Itu paling gampang ya. Terpaksanya memang seperti itu ya. Nah, metani potensi satu-satu ini susah. Nah, oke. Di sini ya, di sini kalian harus tahu kaki 1 2 3 ya. Caranya sebenarnya gampang sih, tinggal kalian tes itu pakai multitester. Nah, itu menunjukkan nilai potensionya ya, seperti ini ya. Nah, ini ya, cara ngeceknya ya, itu gampang ya. Di sini ada kaki 1 2 3 atau kebalikan ya, 1 2 3 ya. Ini sini 1 2 3. Nah, ini yang akan kita tes ya. Oke, di sini akan saya kasih contoh satu. Ini yang normal. Ini udah saya semprot pakai kontak cleaner ya. Tapi ini nanti bagusnya dibersihkan. Nah, ini cek dulu ya. Cek pakai aja skala kali 100 atau 1K ya, terserah ya, antara itu ya. Nah, ini posisikan, ini anggap aja ke sana itu maksimal gitu ya, yang ke kiri minimal. Nah, itu kalian cek kaki ujung sini dan sini. Nah, itu dia bergerak segitu ya. Nah, sedangkan yang ini tuh, dia nggak bergerak sama sekali. Nah, seperti itu ya. Terus kalau ini saya geser ke bawah, seret, geser ke bawah, ini sudah akan saya geser ke bawah. Kalian tes dia akan tuh ya, segitu ya. Dan yang sini, nah, tidak bergerak sama sekali ya. Itu artinya potensinya nggak kerja ya, loh tuh. Nah, gerak sendiri ya. Dan ini kalau saya kaki ini dengan yang ini, dia akan seperti short gitu ya. Nah, karena saya geser ke bawah. Kalau yang ini tuh tidak bergerak sama sekali ya. Ataupun sebaliknya ya, kalau ini saya geser ke atas, maka dia nggak akan tuh, gerakannya segitu ya. Menunjukkan nilainya ya. Oh, segitu ya. Jadi tidak bekerja sama sekali ya. Sekarang ini saya ke arah mentok ke atas semua ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Ini yang normal ya, itu seperti ini, seperti konsat. Ini yang bermasalah tuh ya, hampir semua ya tuh ya. Nah ya, harusnya normal seperti ini ya. Nah, ini cara perbaikannya gimana? Kalau saran saya itu lebih baik kalian bersihkan dengan alkohol ya, dengan bantuan kapas dan alkohol, itu akan lebih bagus ya. Nih, di sini bisa kalian lihat ya, ini seperti hitam-hitam gitu ya, agak kehitaman banget ya, hitam kelam ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini harus kalian bersihkan ya, itu bagusnya. Nah, kalau terpaksanya kalian ya repot harus membersihkan satu-satu ya, karena ini banyak banget, itu bersihkan satu-satu memakan waktu lama. Pengennya cepet-cepet ya, coba aja kalian semprot dengan kontak cleaner ya. Kontak cleaner bersihkan, kalian coba dulu ya bagian sini ya, biar dua-duanya sekalian ya. Nah, kanan kiri terus kalian geser-geser ya. Ini ya, belum rata ya.
biar cepet mas, ya nggak masalah ya, cuma terkadang ada yang efektif, ada yang tidak ya, jadi tidak bisa full 100% normal. Nah, ada yang seperti itu, ada yang tidak. Karena di sini yang awal tadi ini juga saya bersihkan pakai kontak cleaner aja ya, karena untuk ngecek aja ya, sementara ternyata memang betul potensinya yang bermasalah ya. Tapi kok semua ya, jadi kenapa di awal saya ya nggak mungkin potensinya, karena semuanya saya coba satu-satu itu saya geser itu nggak ada perubahan, kemungkinan lainnya. Tapi setelah dicek ternyata memang potensinya. Nah, ini sudah saya semprot pakai kontak cleaner. Nah, sekarang tinggal kita tes lagi ya, kita bandingkan. Ini geser ke arah kanan semua atau semua ya. Sekarang kita tes, kita bandingkan. Ini ya segitu, yang ini tuh ya, jadi sama ya, sudah jadi normal ya. Sekarang ini saya geser ke kecil, ini ke kecil sini, ini dengan ini. Nah, dia segitu nilainya. Nah, itu segitu. Ini jangan buat patokan ya, karena multitester setiap orang beda-beda ya. Kalau saya pakai multitester analog ini ya, patokannya ya antara jarum bergerak atau tidak ya, itu aja paling mudah seperti itu ya, daripada kita ya. Nah, pokoknya ini ya, kalau ini saya loh maunya segitu ya, setiap multitester beda-beda. Nah, sekarang ini udah saya kecilkan, ini saya sama ini ya, dia kan tuh ya itu ya. Nah, ini ya, oh ya, saya besarkan lagi, geser kanan lagi. Nah, harus sama ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian pengen praktisnya, semprot aja semua pakai kontak cleaner, geser-geser gini, terus kalian tes satu-satu, udah itu normal semua ya. Tapi di sini saya tidak akan melakukan itu, akan saya bersihkan karena ya tentunya ya, ini barang servisan ya, tentunya yang terbaik ya. Nah, jangan sampai nanti kembali lagi ke sini rusak lagi. Nah, ya pastinya seperti itu ya, diusahakan yang sebaik mungkin. Nah, pakai cara ini ya bisa ya, kalau nggak punya cotton bud pakai cara seperti ini. Itu cara yang paling gampang ya, karena jarang sedia cotton bud, biasanya kapas dan alkohol ya. Jadi itu ya, bersihkan dengan kapas dan alkohol. Nanti kalian lihat bedanya ya, antara yang sudah dibersihkan dengan yang belum ya, seperti itu. Kenapa pakai harus ini ya, karena posisinya sulit banget ya. Jadi jari ya saya kecil bisa masuk, kalau yang besar-besar jarinya. Nah, ini ya saya bersihkan satu sebagai contoh nanti ya. Nanti kita bandingkan antara yang dibersihkan dengan yang sudah dibersihkan dengan yang belum ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi lebih bagus mana, dibersihkan atau cuma semprot pakai kontak cleaner? Ya semua bisa solusinya. Ya, kalian mau yang mana yang paling terbaik untuk perangkat kalian atau gimana ya? Oke ya. Nah, agak sini ya, tuh ya. Ini oke ya. Oke, sekarang kalian bandingkan ya antara yang sini dengan yang sini ya. Nah, ini agak kehitaman ya, hitam bagian sini. Ini putih ya, udah jadi agak bersih gitu ya. Nah, ini kalau saya bersihkan sama yang sebelah sini ya, tuh kalian lihat nanti. Nah, langsung kinclong bersih ya. Nih, tadi sini hitam banget seperti berkarbon. Nah, sekarang bersih. Seperti itu ya. Jadi, kenapa saya bilang ini LED ini bisa bikin godok-godok? Ya, seperti itu ya. Karbon hitam itu ya, seperti berkarbon itu yang menyebabkan dia konslet ya. Sedikit aja dia bisa menyebabkan suara godok-godok, konslet godok-godok gitu ya. Nah, ini jalur potensialnya ya. Kalau yang LED-nya itu di sini ya, di sini. Nah, ini yang harus dibersihkan juga ya. Kenapa bisa nyepeti ya? Kalian bisa lihat aja ya, secara logika kan gampang ya. Kaki-kakinya ini dengan yang sini itu ya, yang ini ya. Jadi masalah itu ini kan ada tutupnya.
Nah, ini tidak bisa dibersihkan ya, dibersihkan. Biasanya di bagian dalam sini ya. Nah, bagian situ yang berkarbon yang menyebabkan gotok-gotok ya. Jadi kenapa saya bilang kalau dibersihkan masih membandel seperti itu ya, solusinya kalian putus jalur untuk LED-nya ya. Jadi tidak diaktifkan LED-nya. Nah, supply untuk LED-nya ya, itu solusi paling gampangnya ya, kepepetnya ya, tidak dimanfaatkan. Dan saya udah coba kasih contoh kalian di video saya sebelumnya, equalizer Behringer juga, nanti saya taruh di deskripsi aja ya, biar kalian lihat. Saya kasih contoh ya, saya coba bongkar satu ya, ini rapat banget bagian mana yang menyebabkan konslet itu ya. Udah. Nah, oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini akan saya bersihkan semua, makan waktu lama, tapi ya untuk kepuasan pelanggan juga ya, biar bagus sekalian ya, biar tidak gerodok-gerodok juga ya nanti di lain waktu ya. Nah, misalkan akan gerodok-gerodok waktunya juga akan lama. Oke ya, jadi ada dua opsi ya, silahkan kalian mau coba semprot aja pakai kontak cleaner bisa, cuma ya tidak full 100% dia bisa membersihkan ya. Yang membandel-bandel, ada yang masih bandel juga, lebih bagus ya dibersihkan seperti ini, pakai cotton bud atau pakai cara saya ya. Cara saya kadang seperti ini, nggak ada cotton bud ya, kapas sama bank minus atau apalah ya, tinggal diuntir-untirkan kapasnya ke sini. Nah, ini bisa kalian bandingkan ya. Ini ya, kalau ini yang sudah saya bersihkan putih, ini yang belum hitam. Nah, ini yang menyebabkan konslet ya, sedikit nyeplati ya, karbon seperti ini. Nah, ini ya, putih, ini masih hitam, belum saya bersihkan, hitam. Nah, seperti itu ya. Ini udah kinclong. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok dulu ya semuanya, terus nanti dicoba, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya, udah nggak ada masalah gotok-gotok ya. Kalau sampai terjadi ya, nah ya seperti saya bilang, putus jalur supply LED-nya. Oke, lanjut oplok-oplok dulu. Oke ya, udah jadi ya, jadi seperti ini. Kalau saya bypass ya, itu suaranya ya udah oke. Ini kalau saya bypass seperti ini ya, ini volumenya ya, levelnya itu posisinya tengah ya, tidak saya besarkan jadi posisi 0. Nah, dia bandingkan udah terasa ya beda ya. Atau kalau kita geser-geser geser-geser potensionya, nah itu udah terasa ya bedanya. Oke, ini saya coba sekali lagi ya. Ini saya bypass dulu jadi tanpa equalizer. Oke ya, sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi masalahnya itu di di potensionya ya. Saya bukan potensionya, karena seluruhnya ya, semuanya tidak fungsi ya. Karena saya coba satu-satu di awal itu tidak ngefek sama sekali ya. Jadi perkiraan saya bukan masalah di potensionya, tapi di rangkaian bypassnya di sini ya. Ini ada relay kemungkinannya di sini. Mana itu? Nah, ini ada relay di sini ya. Nah, ini kemungkinan nggak bekerja. Ternyata setelah saya bongkar, saya cek, saya coba ya bekerja ya, cetik-cetik ya bunyi ya. Jadi bukan masalah di rangkaiannya. Setelah saya cek potensinya, ternyata memang di
potensionya ya, seperti itu. Cara ngeceknya gampang ya, seperti itu, seperti di awal tadi ya. Kalau pakai kali 10 100 atau 1K ya, ini kalian posisikan mentok semua ya, seperti ini. Biar gampang ngeceknya ya, satu-satu. Cara ngeceknya gitu ya, gampang. Potensinya kalian mentokkan ke sana atau ke sana, tinggal kalian cek di kaki 1 2 3 nya ya, 1 2 3. Jadi tinggal kalian tes itu dia fungsi atau tidak ya. Kalau nggak fungsi ya, caranya seperti tadi, ada 2 opsi ya. Bisa kalian bersihkan sekalian semprot pakai kontak cleaner aja, itu juga nggak masalah ya. Ini bisa kalian aja tuh, sini udah connect semua ya. Ini karena ini PCB nya juga agak aneh ya, apa solderannya ada yang agak sedikit cut. Nah udah oke semua ya. Ya udah fungsi semua seperti ini. Jadi kalian ngeceknya bolak-balik ya. Jadi waktu posisi max ini kalian geser mentok, dia dites normal atau tidak, atau kalian pindah geser ke bawah, dia juga harus kalian tes, juga harus ya. Kalau belum ya bersihkan lagi ya, atau coba semprot lagi pakai kontak cleaner kalau kalian menggunakan kontak cleaner ya. Nah ini ya, seperti ini. Normal semua harusnya seperti ini ya. Yang penting seperti ini ya. Kalau nggak bergerak sama sekali, kalian geser-geser sama aja nggak bergerak. Nah itu sebagai semprot dulu pakai kontak cleaner, nggak dibersihkan ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalian semprot bolak-balik ya. Jadi yang sini dengan sisi sini ya, dua-duanya. Kalau nggak dibersihkan gimana mas? Nggak apa-apa. Cuma nanti akan ada yang seperti ini ya. Ini saya kasih contoh ya, saya matikan dulu. Kita nggak usah nyetel suaranya ya, karena menghindari copyright. Nih akan saya nyalakan. Kalau nggak dibersihkan gimana ya? Nah, apa yang akan terjadi sebagai contoh ya, ini contoh kalau tidak dibersihkan. Nah itu seperti ini. Ini saya kasih contoh satu. Nah ini ya. Nah ini bisa kalian lihat di sini. Ini aja berarti saya kurang begitu bersih ya. Nah ini ya, lihatnya enggak. Nah kalau saya geser baru dia nyala terang ya. Nah jadi jalurnya masih kurang bersih ya, nanti dibersihkan lagi. Nah seperti ini ya. Tuh lihatnya jadi enggak terang ya. Ya tuh harus saya bersihkan. Nah seperti ini, nanti akan saya bersihkan. Ini memang sengaja tidak saya bersihkan lagi karena sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Jadi nanti kalau menemui kasus ini ya coba kalian bersihkan atau semprot dulu pakai kontak cleaner. Kalau masih membandel ya, itu ya kalian bersihkan ya. Nah, seperti ini membandel ini ya, cuma lednya aja ya, cuma lednya. Karena udah saya tes seperti tadi itu, saya coba satu-satu itu udah fungsi, maksud saya coba satu-satu. Nah ini nanti saya bersihkan lagi ya, kurang bersih ini. Nah ini untuk jalur lednya aja ya, lednya aja. Nah seperti ini ya. Kalau ini aja udah saya bersihkan, masih ada yang belum connect ya, tapi nggak ada masalah ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, pengecekan seperti itu, perbaikannya seperti itu ya. Nah, coba semprot dulu kalau kalian punya kasus seperti ini nggak fungsi semua. Pastikan dulu ya bypassnya dia jalan atau tidak. Ini ada relay, ini kalau kalian matikan dulu dia akan nyetik atau tidak ya, nyetik ya. Nah, cetik. Nah itu bunyi cetik-cetik ya. Kalau tidak fungsi, ya baru kalian oplok kotok ya bagian bypassnya ya. Tapi kalau fungsi ya
coba cek potensinya dulu. Kalau kalian kerepotan nyari kerusakannya di IC yang mana, cek potensinya seperti tadi. Kalau memang masalah seperti ini, memang potensinya cara gampang biar kalian nggak repot seperti saya membersihkan seperti ini, semprot dulu pakai kontak cleaner juga nggak masalah, tapi nyemprotnya juga harus ini coba ya, saya semprot ya, nanti yang nggak nyala ini ya. Nanti kita coba lagi apakah efektif atau tidak nih, sambil saya nyalakan aja ya. Nah, untuk ngetes saja ya. Nah ini ya, yang mati saya semprot ya. Dan kiri coba masih sama aja ya. Nah, masih sama aja. Bisa juga kalian cek dulu LED-nya ya kalau ini ya, kasus seperti ini. Nah, tapi saya yakin kemungkinan masalah di jalur ya, di jalur LED-nya kita cek untuk apa normal ya, sudah ya gitu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya oplok-otokannya ya, kurang lebih seperti ini ya cara ngeceknya ya, cara perbaikannya juga. LED-nya ternyata ya sebelumnya ya, nggak seperti yang di sebelah sini tadi ya. Kalau sebelah sini bukan LED-nya ya, nggak connect, antara connect nggak connect ya. Enggak, mati nih ya LED-nya, mati ternyata. Beda karena saya lihat saya di sini itu tadi antara connect nggak connect ya. Nah ini nyala ya, tuh ya, ini tadi nyala atau tidak ya, saya coba. Oh nggak nyala ya, ini kalau saya tes nyala ya dia ya, jadi jalurnya yang kurang bersih. Nah seperti ini ya, seperti itu. Nah, contoh kemungkinan LED-nya mati ya. Oke, ini saya akan lanjut oplok-oplok yang ini ya, yang bermasalah nih, LED yang cuma ada beberapa, ada 1, 4 lah. Tinggal saya bersihkan lagi terus pasang ya. Oke, like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, share biar bermanfaat ya buat yang lainnya. Yang punya peralatan sound system, yang punya kerusakan, bisa coba dioplok-oplok sendiri dulu ya. Seperti ini ya, ini kan tanpa nyuder dan lain-lainnya ya, jadi bisa kalian tangani sendiri dulu sebelum dibawa ke tempat servis ya. Kalau memang udah kalian tangani dengan cara ini masih tidak mau, nah baru bawa ke tempat servis ya. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe, aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam oplok-oplok. Itu dandan-dandan apa Arka? Udah jadi belum kipasnya? Belum jadi? Anak lanang pengen ngajak nyervis kipas bareng. Salam oplok-oplok.